Ini adalah range finder, alat pengukur jarak di antara kita. Iya, kita, aku, dan kamu. Ya, halo semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya J.R. Newman di Ergen Show Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai ini adalah rangefinder atau alat pengukur jarak low budget produk dari Milesy. Ini adalah Milesy tipe PF210. Ya, sebelum kita buka dan kita lihat isinya, kita lihat dulu boxnya, kita lihat dulu keterangan-keterangannya dan spesifikasi-spesifikasi yang ada tertera di boxnya ya. Oke, Milesy PF 210 ini adalah laser rangefinder. Ini di samping boxnya ada keterangannya, peruntukannya, fungsi-fungsinya. Ini bisa untuk golf, bisa untuk hunting, bisa untuk race watching atau nonton balapan. Ini ada juga forestry, electricity, dan traffic surveys atau pemantauan lalu lintas ya. Kemudian di sampingnya juga di sini ada fitur-fiturnya. Di sini ada slope adjusted distance, ada golf scanning, ada speed measurement. Jadi ini ada penyesuaian slope. Ini biasanya untuk golf ya. Golf scanning. Ada juga untuk pengukuran kecepatan. Untuk mengukur kecepatannya. Kemudian di belakangnya ini ada modelnya, model PF210. Kemudian ada spesifikasinya juga, jarak sampai dengan 600 meter. Di sini power atau tenaga, sumber tenaga, baterai 3 volt tipe CR2 satu kali. Kemudian ada measuring unit, satuan pengukurannya ada meter dan ada yard. Kemudian ada di sini akurasi atau tingkat toleransi kesalahannya ya. Ini ada kurang lebih 0,5 meter atau setengah meter. Jadi setiap pengukuran jarak itu ada kemungkinan kesalahan itu bisa kurang setengah meter atau lebih setengah meter dari pengukuran jarak aktualnya. Cukup akurat. Kemudian laser waveline atau kalau seandainya di center LED itu satuannya lumens, karena ini menggunakan laser jadi satuannya nm. Ini 905 nm. High safety FDA CFR 21. Field view atau angle-nya atau sudut pandangannya, tingkat keluasan sudut pandangannya 7 derajat. Perbesaran 6 kali perbesaran. Objective lens diameter atau lensa bagian depan ya, ini 22 mm. Eyepiece lens diameter atau lensa belakang 16 mm. Exit pupil diameter 3,7 mm. Diopter kurang lebih 5D. Diopter adjustment atau pengaturan diopter, ini eyepiece adjustment. Operating temperature 0 sampai dengan 40 derajat Celcius. Golf slope adjusted. Golf scanning, speed measurement. LED display, transflective LCD, dimension atau ukurannya, dimensinya panjang 110 dengan lebar 65 dengan ketebalan 38 mm. Berat tanpa baterai 160 gram. Oke. Nah, itu aja. Kita sekarang bisa lihat isinya seperti apa. Saya mohon maaf sebelumnya karena lightning, pantulan cahayanya terlalu kuat. Oke, kita lihat isinya. Ini pertama ada pas tiket ya, ini QC Pass. Biasanya kalau di pabrik-pabrik atau di distributor itu produknya setelah selesai dicek dulu, kalau seandainya sudah siap untuk dipasarkan baru dikasih tiket ini, baru dia boleh keluar dari pabrik atau dari gudangnya. Ini kita pinggirin dulu. Kemudian unitnya sendiri bungkus plastik, itu aja isinya ya. Kita
kita lihat dulu. Oh, di dalamnya masih ada. Ini kita pinggirin dulu, kita lihat dulu isi di dalamnya ada apa aja. Oke, ini ada kartu garansi, warranty card, juga sekaligus instruction manual ya, atau buku bingung. Biasanya kalau kita udah pakai barangnya, kalau udah bingung baru kita buka ini. Kalau baru datang barang biasanya jarang dipakai, kalau udah bingung baru kita buka. Kemudian ada microcloth atau lap ya, kain pembersihnya. Udah, itu aja isinya. Ini ada busanya, sponsnya, ada jesi pasnya. Oke, sekarang unitnya dibungkus plastik CPE. CPE ini adalah chlorinated polyethylene elastomer atau plastik dengan klorin ya. Klorin itu bahan pemutih, kalau bahasa Indonesianya tawas. Jadi ini plastik daur ulang, bisa gabungan dari beberapa jenis plastik, kemudian dikasih tawas supaya warnanya jadi lebih cerah kayak gini. Jadi karena ini berhubung plastik daur ulang, jadi ini bukan plastik food grade, nggak aman untuk dikonsumsi, atau mungkin lebih bijak untuk nggak usah konsumsi plastik sama sekali deh. Ya, bahaya makan plastik. Oke, unitnya sendiri ini adalah Milesy PF 210. Di sini ada mereknya, sablonan ya. Ini tulisannya Milesy, dan ada tulisannya Golf Rangefinder, Golf Laser Rangefinder. Kesan pertama, ini materialnya menurut saya cukup baik. Ini bagian hitamnya semuanya berlapis karet ya, cukup nyaman dipegang. Ini ada nomor settingnya di belakang. Untuk yang bagian birunya ini ABS padat, cukup padat. Kemudian tombolnya solid, dilapis karet juga. Ini ada mode, ini ada untuk scan ya mungkin. Ini ada tanda plus dan tanda minus, berarti ini untuk pengaturan fokusnya. Kemudian di depan ada lensa untuk laser dan lensa untuk objektifnya. Di samping ini ada tulisan lagi CR2 3 volt. Oke, ini mekanisme penguncian untuk ke tempat baterainya ya. Cukup kokoh kalau menurut saya, nggak kokoh, cukup baik. Nggak akan, saya rasa ini nggak akan kebuka nggak sengaja. Jadi ini harus ditekan dulu ke samping, digeser, baru bisa kita buka. Cukup baik, tebal, kuat menurut saya. Kemudian ini baterainya, dia pakai baterai tipe CR2 3 volt. Ini baterai bawaannya ini non rechargeable ya, nggak bisa dicas ulang. Jadi kalau seandainya habis harus diganti. Ini biasanya ada di toko-toko kamera, ini biasanya untuk kamera Polaroid, atau biasanya juga ada untuk airsoft. Untuk gearbox biasanya baterai airsoft pakai model kayak gini, atau juga kadang suka ada untuk remote control untuk mobil-mobilan remote control itu ya, RC. Oke, menurut saya secara konstruksi cukup baik, nyaman digenggam, nggak licin karena ini bahannya karet ya. Kemudian sini ada teksturnya juga. Sekarang kita akan coba tes di luar bagaimana performa dari Milesy PF210 ini. Oke, sekarang kita sudah di luar untuk menguji performa dari rangefinder Milesy PF210 ini. Sebelumnya saya mohon maaf juga untuk kualitas pencahayaan dan pengambilan gambarnya, karena di luar dugaan saya sebenarnya. Ternyata pengambilan gambar untuk dari lensa rangefinder ini ya,
melalui kamera ternyata cukup sulit, hampir sama kayak kalau kita ambil gambar lewat teleskop pakai HP tanpa mounting kamera, segitu sulitnya. Oke, di sini saya melakukan beberapa kali pengambilan pengukuran jarak ya. Di sini kita akan coba pause dulu sebentar. Di bagian atas kita bisa lihat itu adalah jaraknya. Di sebelah kanannya itu satuan pengukurannya. Di sini saya pakai yang ukuran meter. Kemudian yang di tengah itu adalah crossnya. Jadi target yang akan kita ukur jaraknya itu harus kena sama crosshairnya, tanda palangnya itu harus pasti tengah-tengah. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah jarak dari slope adjustmentnya, itu biasa dipakai untuk golf. Kemudian di bagian bawahnya yang terakhir itu adalah sudut dari posisi berdirinya kita, dari posisi pemegangan rangefindernya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari posisi aktual saya sama objek yang saya ukur jaraknya, itu kelihatannya kayak nggak ada kenaikan atau penurunan sudut ya. Tapi ternyata dari rangefindernya mendeteksi beda, ternyata ada 1 derajat, ada beberapa derajat kenaikan sudut. Ini juga saya demonstrasikan untuk mode scan-nya. Jadi ini tombol untuk scan-nya saya tahan, kemudian saya pindahkan, saya geser untuk objektifnya. Jadi dia jaraknya mengikuti sesuai dengan objek-objek perkenaan dari cross-nya. Oke, kita kembali lagi di meja hijau. Kita sudah tes bagaimana performa dari Milesy PF210 ini tadi di lapangan. Sekarang kita akan ulas kembali bagaimana pengalaman atau bagaimana performa dari Milesy PF210 ini ketika tadi kita uji di lapangan. Pertama, dari desainnya sendiri yang sangat saya sayangkan, di sini nggak ada disediakan lubang atau mekanisme gimana supaya miles ini bisa dibikin gantungan atau lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak bisa kita pasang gantungan seperti ini kalau seandainya kita mau gantung di pergelangan tangan atau kita mau gantung di tas atau lain sebagainya. Ini nggak bisa karena dia nggak ada lubang untuk masuk tali gantungan ini. Jadi ini harus pakai pouch atau harus dimasukin ke kantong. Tapi kalau seandainya untuk dimasukin ke kantong juga menurut saya desainnya masih terlalu tebal untuk bisa masuk ke dalam kantong. Jadi satu poin yang mungkin bisa diperbaiki lagi dari produk Milesy ini, cukup sulit untuk dibawa kalau seandainya nggak ada pouch atau dibawa pakai tas kecil. Ini kurang kurang fleksibel, kurang efektif untuk dikeluarkan untuk digunakan terus kita pasangkan kembali di tempat gantungan atau di tasnya. Itu masih kurang efektif. Kemudian juga satu hal lagi mengenai diopternya, eye adjustmentnya. Ini eye reliefnya terlalu dekat. Jadi posisi mata kita dengan eyepiece-nya, dengan lensa belakangnya itu harus dekat, mungkin sekitar 1,5 atau 2 cm baru view-nya bisa kelihatan jelas dari bagian belakangnya ini. Saya pribadi berkacamata, jadi kalau seandainya mau pakai, tadi saya coba untuk pakai Milesy PF210 ini benar-benar lensa bagian belakangnya itu nempel di kacamata saya baru bisa kelihatan jelas view-nya. Mungkin itu aja. Tombol-tombolnya enak, mudah digunakan. Jadi Milesy PF210 ini dia punya 3 mode scan. Yang pertama adalah pinpoint. Pinpoint itu kita cukup tekan sekali tombol lasernya untuk menghidupkan unitnya.
Kemudian kita tekan skala, kita arahkan pada objek yang mau kita ukur, kita tekan sekali lagi, nanti dia akan muncul langsung jaraknya. Kemudian ada scan. Scan itu kita tekan sekali untuk menghidupkan rangefindernya. Kemudian kita tekan agak lama di tombol scan-nya, baru kita gerakan ke kiri, baru kita gerakan antar objek. Itu nanti jarak dari tiap-tiap objek berbeda, dia akan muncul di screen-nya. Kemudian yang ketiga adalah golf scan ya. Jadi dia scanning bendera, biasanya dipakai untuk golf. Itu dia cukup kita ganti modenya ke golf scan yang ada gambar benderanya. Kemudian kita pencet satu kali, nanti dia akan bergetar. Kemudian kita gerakan ke kiri atau ke kanan, di mana bendera itu berada. Nanti akan muncul jarak antara rangefindernya dengan benderanya. Kemudian juga ada mode untuk mengukur kecepatan ya. Kemudian untuk satuan pengukurannya itu ada dua, ada meter dan yard. Untuk menggantinya kita cukup pencet scan sekali untuk menghidupkan rangefindernya, kemudian kita tahan tombol M-nya sekitar 4 detik, nanti dia akan terganti dari meter ke yard atau dari yard ke meter. Kemudian masih rangefinder ini kalau seandainya didiamkan selama 8 detik dia akan mati sendiri ya. Jadi mode penghemat dayanya aktif, dia tiap 8 detik dia mati sendiri. Jadi harus dipencet lagi satu kali untuk menghidupkan, baru pencet lagi satu kali untuk scan jaraknya, seperti itu. Oke, kemudian untuk fungsi laser range-nya, menurut saya sudah cukup cepat untuk mengukur jarak di jarak-jarak yang berbeda. Menurut saya juga cukup akurat. Kemudian untuk scanning objek-objek di atas pohon itu masih cukup mudah. Cuman yang masih disayangkan dia belum bisa mengukur untuk objek-objek di atas air. Jadi kalau seandainya dia scan di atas air atau kita arahkan pengukuran jaraknya ke air, itu dia hasil speed hasil pengukuran jaraknya akan error ya, seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, menurut saya untuk rangefinder kisaran di bawah 1 juta ya, bahkan ini di bawah 800.000, menurut saya cukup memadai, cukup mumpuni untuk kegiatan hunting atau pengukuran jarak lainnya. Untuk pemula, untuk hunter-hunter jarak di bawah 100 meter, untuk hunting-hunting di hutan, menurut saya ini sudah cukup mumpuni, cukup baik kualitasnya untuk di bawah hunting ataupun kegiatan pengukuran lainnya. Oke, itu dia ulasan saya untuk Milesy PF 210 rangefinder ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian. Selalu saya sampaikan untuk mengingat selalu etika dan keselamatan ketika menangani senjata angin Anda. Saya JR Newman, mengudara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Salam, satu laras.